apa saja gangguan iblis itu kepada kita, kepada manusia, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah duduk didatangi seorang, ya, kemudian bertanya kepadanya, "Siapa kamu?" Ya. Ia pun menjawab, "Saya iblis," katanya. Kemudian Rasul bertanya lagi, "Apa maksud kedatanganmu?" Ya. Dia katakan bahwasanya kedatangannya iblis itu disuruh oleh Allah untuk menjawab pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhirnya Rasulullah bertanya juga kepadanya. Ya. Jadi siapa yang menjadi temanmu kelak di neraka? Ya, ternyata ada 10 temannya itu. Ya. Ada 10. Siapa saja? Yang pertama adalah hakim yang curang. Ya, hakim yang curang, para penegak hukum yang curang. Itu yang akan menjadi temannya iblis di neraka. Ya. Para penegak hukum yang suka memeras rakyatnya itu akan menjadi temannya iblis di neraka. Ya. Terus siapa lagi? Yang kedua adalah ghaniyun mutakabir, orang kaya yang sombong. Ya. Jadi orang kaya yang sombong itu juga termasuk temannya iblis. Ya. Sombong itu apa? Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, itu namanya sombong. Jadi sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Kemudian temannya iblis yang ketiga adalah pedagang yang berkhianat. Ya, pedagang yang nggak jujur, pedagang yang melakukan penipuan. Ya, kata Pak Wi tadi, jual durian kelihatannya bagus, dalamnya busuk. Ya Pak enggak? Itu termasuk pedagang yang menipu. Ya. Kalau baik katakan baik, kalau jelek katakan jelek. Itu lebih baik seperti itu daripada tidak berkah dagangan kita. Ya. Kemudian temannya iblis yang selanjutnya adalah yang keempat adalah orang yang meminum khamr, minuman keras, minuman yang tidak bermanfaat, itu termasuk temannya iblis. Ya. Kemudian yang kelima adalah tukang fitnah. Tukang fitnah itu yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, dan suka mengadu domba antara seorang satu dengan yang lainnya, bahkan memutuskan silaturahmi, ya, memutuskan tali persaudaraan, yaitu termasuk juga tukang fitnah, ya. Jadi seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah sahibul arya, orang yang suka memamerkan diri. Ya. Misalnya punya emas 1 kilo dipamerkan, kalungnya 0,5 kilo, di gelangnya seprapat, misalnya begitu. Pengen dipuji oleh manusia, lah itu suka memamerkan diri. Lah itu termasuk apa? Sahibul riya, orang yang suka memamerkan diri. Ya, kemudian temannya iblis yang ketujuh adalah orang yang memakan harta anak yatim, ya, membawa proposal kemana-mana, ya, tujuannya untuk sumbangan anak yatim, ternyata dimakan sendiri, ya, banyak ada kayak gitu Pak, ya, bisa jadi banyak, wallahu a'lam, ya, ya, itu termasuk temannya iblis di neraka, ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang meremehkan sholat, ya, Allah Akbar, nanti aja, ya. Akhirnya jam 5 baru sholat asar, ya, mendekati maghrib. Nah, ini termasuk yang meremehkan sholat. Ya. Loh, saya masih di sawah, saya masih nebang tebu, tidak apa-apa sholat di situ panjenengan. Ya. Dalam hadis itu dikatakan ketika kita di satu tempat, misalnya di sawah atau di hutan, kemudian masuk sholat wajib, ya tidak apa-apa di situ azan, kemudian sholat sendiri tidak apa. Ya. Loh, siapa jamaahnya? Bisa jadi jamaahnya golongan jin, ya, atau apa yang di situ, ya. Seperti itu, tidak apa-apa, ya. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9 adalah temannya iblis itu siapa? Orang yang enggan membayar zakat, ya. Jadi kalau zakatnya nggak dikeluarkan, ya, zakat itu penghasilan, zakat pertanian, ya, nanti zakat itu di akhirat akan menjadi lempengan dari setrika, disetrikakan kepada orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya. Jadi yang sudah memenuhi nisab, yang sudah memenuhi misalnya punya berapa emas katakanlah 1 on , ya, atau berapa gram yang memenuhi syarat itu dikeluarkan zakatnya.
Ya, yang mempunyai harta dikeluarkan zakatnya. Supaya apa? Supaya tidak menjadi lepengan api neraka kelak di akhirat, ya. Jadi kalau sudah menjadi lepengan api setrika di akhirat itu, orang yang tidak mengeluarkan zakat, tubuhnya dinyos, ya, dibakar dengan setrika itu. Ketika disetrika hancur tubuhnya, diwujudkan lagi, disetrika lagi, begitu seterusnya. Ya. Itu siksaan yang sangat pedih menjadi temannya iblis di neraka kelak, naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian temannya iblis yang ke-10 yaitu panjang angan-angan, suka menghayal, suka ngelamun, ya. Apalagi menghayal-hayalnya sampai ke dukun supaya dapat kekayaan. Nah, itu nggak boleh. Nyari pesugihan, kan ada seperti itu ya. Nyari tuyul. Nyari tuyul ya termasuk ngasih sajen pada pohon-pohon supaya rezekinya lancar lah, itu termasuk temannya iblis, ya. Apalagi bermain ke patung-patung, ke candi sambil dielus-elus supaya rezekinya lancar, itu nggak boleh, termasuk kerjasama dengan iblis, ya. Saya pernah dulu waktu SMP itu ya ke Candi Prambanan, ya, Borobudur, Candi Prambanan. Jadi ada patung yang bau besar di Prambanan, ya Pak Ndak? Ya, kemudian ada apa istilahnya ya, bokongnya itu halus. Karena orang setiap ke sana dilus-lus gini dengan tujuan supaya rezekinya lancar. Ya, itu salah, itu syirik kepada Allah. Bukan kepada patung kita minta rezeki, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Justru patung-patung dulu zaman Nabi Muhammad ketika ada di Mekah yang kurang lebih 300 patung dihancurkan oleh beliau supaya apa? Supaya orang tidak menyembah patung. Kalau syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya enggak diterima walaupun salatnya 1000 tahun. Kalau syirik enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu, mari mendekati Ramadan, kita berdoa kepada Allah dibebaskan dari syirik, dikuatkan keimanan kita, dilancarkan rezeki kita, dan insya Allah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahi bi'amil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.